sidqid da'wa, atas kejujuran menyampaikan sesuatu, keterangan gitu ya. Intaha, sampai di sini keterangannya, sampai di sini redaksinya. Undur as-safha, lihat pada halaman 104 minha dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab. Wahadhihi, dan adapun metodologi ini la yumkinuna biha, tidak mungkin kita itu menggunakan metodologi yang ketiga ini, yaitu metodologi pembuktian secara syar'i. Tidak mungkin kita ini menggunakan metodologi pembuktian secara syar'i, kemudian an-nasbu tanasaba Ubaid ila Ahmad, ya, untuk menisbatkan, untuk mengisbatkan nasabnya Ubaid kepada Ahmad. Kenapa? Li'annahu kana fil qarnir rabi', karena Ubaid dan Ahmad bin Isa ini adalah seorang tokoh yang hidup di abad keempat. Wala yumkinuna, dan tidak mungkin bagi kita an natluba syahidaini, untuk mencari dua orang saksi lahu kepada kebenaran nasabnya Ubaid sebagai putranya Ahmad bin Isa. Illa minal kutubi, kecuali dari kitab-kitab atau catatan kitab-kitab. Gitu. Wahia, yang dimaksudkan dengan catatan kitab-kitab itu, qad syahadat, sungguh telah bersaksi kitab-kitab nasab tersebut, bi anna Ubaidan, bahwasanya Ubaid, ya, laisa ibnan li Ahmad, itu bukan anak daripada Ahmad bin Isa. Gitu loh. Qala nasabatu Khalil bin Ibrahim, telah berkata seorang ahli nasab Khalil bin Ibrahim, inna hadzal amrah ay al-bayyinah laisa fi thubutin nasabil qabail, bahwasanya perkara pembuktian secara syar'i di dalam mengisbat nasab ini bukan di dalam mengisbat sebuah nasabnya qabilah, gitu loh. Bal ya'malu bihi fi ilhaqi nasabit tifli bi abihi, tetapi ya bayyinah syar'iyah ini ya dilakukan untuk menetapkan hubungan antara anak dengan bapaknya. Unzur fi muqaddimat fi ilmil ansab, lihat di dalam kitab muqaddimat fi ilmil ansab halaman 62. Fanasabu Ubaid ila Ahmad batilun, maka nasabnya Ubaid kepada Ahmad itu adalah batil. Wa butlanuhu, maka adapun batalnya intisabun nasabnya Ubaid kepada Ahmad, batala nasabu Ba'alawi, menjadikan batalnya nasabnya Ba'alawi, gitu loh. Ya. Jadi metodologi pengisbatan nasab yang ketiga ini tidak bisa dilakukan untuk menetapkan nasabnya Ba'alawi karena tidak sesuai. Metodologi ini tidak untuk mengisbat nasab qabilah, apalagi jauh gitu kan jaraknya dengan kita masanya, karena menurut para ulama nasab seperti yang disampaikan oleh kitab Muqaddimat di halaman 62, bahwasanya nasab metodologi bayyinah syar'iyah ini hanya untuk menetapkan sebuah nasab yang dekat antara anak dengan bapak, bukan nasab yang jauh, gitu loh. Oke. Kemudian faslun, adapun fasal ini fi anna nasaba Ba'alawi batilun bi tariqil i'tirafi wal iqrar, di dalam menjelaskan bahwasanya nasabnya Ba'alawi itu batil bi tariqil i'tirafi wal iqrar, ya, dengan metodologi ya al-i'tiraf wal iqrar. Gitu loh. Qala an-nasabatu Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi fi kitabih Rasail fi Ilmil Ansab. At-Tariqur Rabi, telah berkata Sayyid Husain bin Haidar al-Hashimi, seorang tokoh ulama nasab, dalam kitabnya Rasail fi Ilmil Nasab, fi Ilmil Ansab. Adapun metodologi yang keempat, an ta'tarifal qabilatu, ya, hendaknya qabilah itu mengenali wa tuqirrah, dan mengakui li fardin, kepada
satu orang, au jama'atin atau sekelompok orang, bisidqin nasabi akan kebenaran nasabnya, wasihhatihi dan kesahihannya, wa maksuduna bil jamaah, ya, dan yang kami maksudkan dengan kalimat jamaah ai ihda tabaqatin nasab, salah satu di antara urutan-urutan silsilah nasab. Wa'tiraful qabilah wa iqraruha, adapun pengakuan qabilah, ya, atau ikrarnya sebuah qabilah, yakunu kadzalik, adanya seperti demikian itu li ajlil istifadati fiha, karena berdasarkan kepopuleran fiha di dalam nasabnya tersebut. Walaki mata, dan tidak ada artinya li syahadati bagi semua persaksian-persaksian asyaddati yang melenceng dari metodologi dan syarat-syarat pengisbatan nasab. Itu kama la qimata, sebagaimana tidak ada artinya li syahadati za'imil qabilati munfaridan, ya, bagi persaksian qabilah dari gimana ya, li syahadati za'imil qabilati munfaridan, klaim sepihak, ini maksudnya ya, klaim sepihak dari satu qabilah gitu loh. La siyama in kana jahilan bil ansabi wal akhbar, apalagi apabila qabilah yang mengklaim itu, satu qabilah yang mengklaim itu, ya, tidak menguasai ilmu nasab dan juga sanad periwayatannya. Seperti contoh misalkan qabilahnya Ahmad bin Isa ini kan terbagi menjadi 3 ya. Ada qabilahnya Ahmad bin Isa dari jalur Ali, itu sekarang dikenal dengan qabilah Al-Qabiji, keturunan daripada Ahmad bin Isa dari jalur Ali. Nah, kalau semua qabilah yang 3 ini mengakui Ba'alawi itu adalah bagian dari keluarga besar Ahmad bin Isa, boleh. Tapi faktanya yang mengklaim itu hanya qabilah sepihak, pengakuan sepihak dari qabilah, dari satu qabilah, yaitu Ba'alawi aja. Sementara keluarga besarnya Ahmad bin Isa yang terbagi menjadi 3 qabilah itu tidak mengakui Ba'alawi, gitu loh. Sudah, Gus. Sebentar, ini belum, ini mana ini ya? At-Tariqul Khamis itu ya. Nah, At-Tariqul Khamisu, adapun ini kan 4 dan 9 nih, ya. Al-i'tiraf wal iqrar. At-Tariqul Khamisu, adapun metodologi yang kelima, ayya'tarifa rajulun aqilun wa yukirra. Ayya'tarifa rajulun aqilun wa yukirra. Ya. Hendaknya seorang tokoh yang ini laki-laki yang berakal ini ya. Seorang laki-laki yang berakal, bukan tokoh nih. Seorang laki-laki yang berakal itu mengakui dan mengikrar anna fulanan, bahwasanya fulan yakunu ibnuhu, itu adalah putranya. Yakunu ibnahu, itu adalah putranya. Wa yakunul mudda'i mimman yuladu mithlahu. Dan adapun orang yang diklaim, yang mengklaim itu adalah bagian daripada orang yang dilahirkan sesamanya. Limisrid da'i, sebagaimana orang yang mengklaim, gitu loh. Misalkan begini, ada si A ini mengaku anaknya si D. Ternyata si B itu juga mengakui bahwasanya si A ini saudaranya, sama-sama keturunan dari bapaknya, gitu loh. Wantafat al-mawani, dan tidak adanya yang menolak pengakuan itu. Tidak adanya penolakan-penolakan dari pengakuan itu. Dari pengakuan laki-laki yang berakal atau ikrornya laki-laki yang berakal bahwasanya fulan ini adalah anaknya fulan ini, gitu loh. Intaha, demikian redaksinya. Undur as-safha, lihat pada halaman 104 minha daripada kitab Rosail fi ilmin nasab, gitu loh. Oke. Nah, jadi kesimpulannya, wahatani tariqani la yumkinuna an nasbuta bihima
nasaba Ubaidin ila Ahmad bin Isa. Jadi dua metodologi ini itu tidak memungkinkan kami untuk mengisbat dengan metodologi kedua tersebut. Dengan dua metodologi tersebut akan nasabnya Ubaid kepada Ahmad bin Isa. Wa inna ma huma li itsbati nasabi ahadin ila abin aw qabilatin fi zamanina. Ya, yang jelas ya, dua metodologi itu untuk mengisbat nasab seseorang kepada bapaknya atau kepada kabilahnya fi zamanina, di zaman kita ini, bi'tirafi dzalikal ab awil qabilah lahu, dengan pengakuan bapaknya atau qabilahnya lahu terhadap orang tersebut, gitu loh. Qala an-nasabatu Khalil bin Ibrahim fi muqaddimat fi ilmi al-ansab, inna hadzal amr la yakhussu nasabul qabail bal huwa yakhussu nasabul fardai al-mashkuk fi sihhatihi. Ya kan? Kata Khalil Ibrahim itu begini, sesungguhnya perkara ini atau dua metodologi ini ya, itu tidak khusus terhadap nasabnya qabilah, tetapi ini khusus untuk mengisbat nasabnya perorangan yang diragukan di dalam kesahihan silsilah nasabnya. Fa indama yukirru wa ya'tariful abu bi abwatihi li hadzal tifli awil waladi yalhaqu bihi wa binasabihi. Maka ketika ya telah mengakui, telah mengikrar bapaknya ya terhadap anak-anaknya tersebut, ya kan, bahwasanya anak tersebut memang betul-betul adalah bagian daripada keturunannya atau nasabnya, maka selesai sudah itu, gitu loh. Unzur as-safhah, lihat pada halaman 62 minha daripada kitab Muqaddimat fi Ilmin Nasab, gitu loh. Wala najidu kitaban, dan kami tidak menemukan satupun kitab li Ahmad ibn Isa terhadap sejarahnya Ahmad bin Isa ya, aqarra fihi, yang mengikrar bahwasanya Ahmad bin Isa itu di dalam kitab tersebut telah mengikrar bi anna Ubaidan min auladihi, bahwasanya Ubaid itu adalah bagian dari anak-anaknya. Tidak ada satupun kitab yang menceritakan Ahmad bin Isa pernah mengikrar Ubaid adalah anaknya. Fanasabuhu ila Ahmad bin Isa batilun mardudun, maka nasabnya yang diintisabkan kepada Ahmad bin Isa batilun, itu tidak benar, mardudun dan tertolak. Begitu teman-teman, silakan dibahas. Meteor ini mana tukang baca ini Meteor ini? Kok saya terus yang baca ya? Iya, iya. Lanjut. Jadi kalau pembahasan bayyinah syar'iyah ya, al-bayyinatu hiya syahadah, kan begitu. Bayyinah yang berdasarkan kesaksian di dalam ilmu fikih itu kan syahadahnya manusia ya Gun ya Gus ya, karena itu antara bapak anak begitu misalkan, dekat Ya, lah ya, dekat. Iya. Terus dan juga ketentuannya kalau terkait ilmu fikih itu kan di hadapan hakim ya kan Gus, untuk kesaksian semacam itu, karena sifatnya nanti itu mengikat secara hukum gitu ya kan, formal lah ya, formal gitu. Nah kalau nasab jauh artinya bayinahnya itu, bayinah syar'iyahnya itu kan menggunakan data-data baik melalui kitab, manuskrip atau apapun yang bersangkut dengan orang yang sedang dipersoalkan, kan begitu Bos ya kan. Nah, sedangkan saksi pun kalau di dalam nasab dekat itu bayinahnya orang, kalau jauh itu menggunakan data kitab, itu kan berarti kitab-kitab yang memang kredibel atau tervalidasi. Sama seperti halnya kalau nasab dekat, rojulani di situ kan fayashhadu ya, rojulani adlani, kan begitu ya. Dua laki-laki yang adil. Nah, kalau di dalam nasab jauh, apakah kesaksian kitab itu
kalau cuman ahad boleh nggak Gus? Misalkan ada kitab satu yang menunjukkan itu, boleh nggak? Atau Tuh, ini bukan atau bicara, ini bukan bicara kitab ini. Kalau Iya, kalau enggak. kalau bayyinah syar'iyah itu, ya kan? Itu kenapa Kiai Imad mengatakan bahwasanya metodologi itu tidak bisa untuk mengisbat nasabnya Ba'alawi kepada Ahmad bin Isa. Kenapa? Karena ya tidak ada satupun kitab yang menceritakan bahwasanya ada dua orang itu yang bersaksi bahwasanya Ubaid ini adalah putranya Ahmad bin Isa, nggak ada. Nah, apalagi tetap orang metodologi ya, orang di zamannya ya, Iya. berarti ya. Oh iya iya. ya apalagi menurut keterangan ulama ahli nasab seperti yang termaktub dalam kitab Muqaddimat itu bahwasanya syahadatul bayyinah itu untuk nasab yang dekat antara anak dengan bapak. Bahkan qabilah aja bukan nggak pakai itu kalau qabilah gitu loh. Qabilah Saat- itu nggak pakai bayyinah syar'iyah. Qabilah itu pakainya ikrarul qabilah gitu loh. Ya seandainya kita tarik jauh, maksudnya begini Gus, maksud saya itu. Ketika ada penisbatan kepada dua orang misalkan ya, Ahdal misalkan mengakui ya kan, apakah juga harus dicek bahwa apa namanya, katakanlah Ek ya, si Ek gitu aja lah, si Ek di zaman Ubaidillah itu mengakui nasab Ba'alawi dan itu tercantum di dalam kitab. Apakah si Ek ini itu juga harus apa namanya ya, dikasih syarat adlani gitu, rojulani adlani, Enggak. adil? Enggak, Atau gimana? Kalau itu bukan bayyinah syar'iyah Bang Algemi. Itu namanya metodologi kitab-kitab nasab. Gitu loh. Jadi yang perlu difahami itu ini loh Bang Algemi ya. Gitu loh. Wahatani at-tariqani. Adapun dua metodologi ini yaitu bayyinah syar'iyah, pembuktian secara syar'i, ya kan? Dan ikrarul qabilah atau apa namanya? I'tiraful qabilah gitu loh, ya. La yumkinuna gitu loh. Wahatani tariqani, dua metodologi ini tidak memungkinkan kami untuk mengisbat dengan dua metodologi tersebut akan nasabnya Ubaid kepada Ahmad bin Isa gitu loh. Kenapa? Wa innamahuma, ya kan? Karena yang pasti kedua metodologi ini li isbati nasabi ahadin ila abin, untuk mengisbat nasabnya seseorang kepada bapaknya. Artinya ini nasab dekat antara anak dengan bapak, ya kan? Itu kalau bayyinah syar'iyah. Kalau ikrar atau i'tiraf itu awil qabilah fi zamanina, di zaman kita, nggak bisa di zaman yang terdahulu gitu loh. Nggak bisa. Jadi kalau narasimu itu tadi bilang bahwasanya seandainya ada satu kitab yang menceritakan ada satu orang yang menyaksikan bahwasanya Ahmad bin Isa itu punya anak Ubaidillah, itu bukan bayyinah syar'iyah, itu kutubun nasabin al-abdal masuknya gitu loh. Oke, berarti masuknya ke situ ya. Oke. Paham. Meskipun Terus- polanya sama ya, tetapi itu disebut sebagai hal yang berbeda, bukan bayyinah syariah. Oke, paham maksudnya. Gus, Ya. saya paham maksud Gus Alkemi ini. Karena dia ngambilnya ke substansi dari itu. Tapi begini Gus Alkemi, artinya dalam ilmu nasab ini, ulama nasab ini udah pemurah benar sebenarnya. Kalau dia itu pengen memakai bayyinah syar'iyah, persaksian daripada dua orang yang adil tadi itu harus disyaratkan untuk sezaman tentunya. Karena pengisbatan anak kepada bapak atau kepada kakek, tapi yang masih sezaman. Artinya harus yang sezaman kalau memakai al-bayyinah syar'iyah, begitu Gus Hasan Ya, ya. betul. Ah. Betul. Ya, tapi Nah, kan sezaman ketika- tidak otomatis benar kan? Ntar dulu. Nah, ketika itu masanya itu udah terlampau jauh, udah nggak sezaman,
ulama nasab ini udah rahmatan lil alamin Gus Alkemi. Cuman disyaratkan apa? Satu aja kitab udah nurun persyaratan itu dipermudah. Nah, Ba'alawi ini ulama nasab udah rahmat masih nggak bisa. Itu jadi masalah. Gawat Gus ya. Gus Kira torik yang keenam itu kan ada apa itu? Torik yang keenam dan ketujuh yang ditambah oleh fuqaha. Tapi yang ketujuh ini Oh, kiafah. aneh gue melari ke situ. Sabar dulu. Nah, itu kan yang disepakati ulama nasab dan fuqaha yang 5 tadi itu ya. Nah, ditambah sama fuqaha, tetapi tidak disetujui oleh ulama ahli nasab. Keenam dan ketujuh. Quran itu kan undian kan? Nah, ntar dulu. Nah, keenam Qur'an. Nah, yang keenam Qur'an, yang ketujuh apa? Yang ketujuh kiafah, tapi kiafah ini nggak dipakai sama mazhab Hanafi. Nah, bisanya apa? Qur'an harus mereka itu. Nah, kenapa kok Ubaidillah jadi anak Ahmad bin Isa? Karena diundi abad ke-9 itu, Gus. Undian. Ah. Qur'an. Pakai Kejam undian. amat dirimu. Nasab pakai undian. Kejam amat dirimu, woi. Undian. Nah, Gus betul, Hasan bisa jadi betul, bapaknya ini loh, Ubaidillah. ini loh. Jadi undian, Gus. Enggak, kasihan Betul itu. katanya Rahmat. Gitu loh. Itu betul Bang Haji. Anda baca nih lanjutannya ini ya. Iya, Wa kadzalika, iya. dan seperti itu juga, dan seperti itu la yumkinu, tidak mungkin an nasbuta nasaba Ubaid ila Ahmad bin Isa, untuk kami mengisbat nasabnya Ubaid kepada Ahmad bin Isa bitori kisah dengan metodologi yang keenam yang disebutkan Wahiyal dalam kitab Rosail. Wahiyal Qur'atu, yaitu undian. Mau Anda diundi? Ini undiannya Tapi berhadiah. persoalannya begini, Gus. Raffi Gus, ya, Gus Raffi. persoalnya begini, ya kan? Berhadiah Kalau kan nih? Kang Raden ini selalu saja mengambil bil Qur'an kan begitu kan? Tapi itu cukup di situ, tidak ada keterangannya loh Gus di Rosail. Cukup Kan ada hadiahnya, Kak. pendek Hadiahnya, itu. kan? Ya karena nggak Keterangannya karena tambah dia itu. begini. Ngarang. Karena begini loh Alkemi ya. Kenapa dia tidak menjelaskan Qur'an? Karena Qur'an itu tidak pernah disetujui oleh sebagian besar ulama nasab. Tapi karena memang metodologi itu ada, maka dia harus menyebutkan walaupun tanpa menjelaskan gitu loh. Kayak rolet aja undian. Iya. Ya wes. Biar dijelaskan sama Raden aja, karena dia paling setuju. Kemana-mana yang dibawa itu, saya sampai hafal loh. Ini anak. Jadi saya udah jadi mukibin. Saya udah jadi mukibin ini. Nah, tapi anehnya Ba'alawi Mukibin ini. ikut. Tapi anehnya Ba'alawi ini, Gus, pengen mensohekan Ba'alawi melalui torik yang paling susah, pakai syuhra wal istifadah. Syuhra wal istifadah harus mutawatir. Harusnya apa? Pakai torik yang sadis, Qur'ah, pakai undian itu, tapi nggak pernah kepikir di kepala mereka. Mereka Undiannya itu kan nggak tahu. Undiannya Gus, berhadiah mereka lagi. itu. Nah, Iya Gus, mereka itu nggak tahu Gus, gitu loh ya. Bahwasanya ya syuhro istifadoh itu sejarahnya seperti apa. Mereka itu nggak tahu Gus, gitu loh. Kalau kita pelajari ya syuhro istifadoh itu dari sejarahnya, metodologi syuhro istifadoh di dalam menetapkan sebuah nasab itu adalah metodologi ya tradisional bangsa Arab jahiliyah sebelum Nabi Muhammad, gitu loh. Kenapa kok metodologi bangsa Arab jahiliyah? Iya, karena bangsa Arab jahiliyah dulu itu ya tidak punya tradisi tulis menulis, catat mencatat. Mereka itu tradisinya hafal menghafal. Makanya terciptalah metodologi syuhra wal istifadah, gitu loh. Nah, begitu Islam itu datang membawa syariat dengan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ya kan? Nah, di situ mengisyarahkan umat Islam harus rajin membaca dan menulis, ya kan? Nah, dari sejarah ini saya kira para ulama ahli nasab itu
tidak menghilangkan metodologi syuhra wal istifadah, yang mana metodologi tersebut adalah metodologi tradisional bangsa Arab jahiliyah. Karena Nabi juga pernah, ya kan, mengikror nasabnya Rabi'ah bitoriqi syuhra wal istifadah, ya kan? Akan tetapi ulama nasab itu berdasarkan qaedah usul fikih, ya kan, al muhafadatu alal qadimis salih wal akhdu bil jadidil aslah. Jadi metodologi tradisional bangsa Arab jahiliyah itu yang bernama syuhra istifadah tetap dipakai, tapi dipadukan dengan ajaran Islam. Nah, sebagai syaratnya yaitu alla takuna laha ma yu'ariduha min ruk'atin qat'iyyatid dilalah. Syuhra istifadah ini terkenal dan populer ini tidak boleh bertentangan dengan catatan ulama nasab yang valid, gitu loh. Mohon maaf, Silakan. aku protes, Gus. Protesnya begini, bil Qur'ah itu sebenarnya itu adalah nasab dekat, Qur'ah Gus, lagi. bukan nasab jauh. Gitu loh. Mana ibaroh? Kenapa? Nggak ada ibarohnya. Di Nggak sebentar. ada ibarohnya. Al-Qur'an titik. Al-Qur'an Sebentar. titik. Udah. Ada ibarat. Sebentar. Ibarohnya. Nah, karena tidak ada ibarohnya, kita kembali ke satu sejarah ya, bagaimana ketika ada seorang yang digauli oleh banyak orang, lalu itu kan diundi, ya kan? Mana Itu ibaroh? sejarahnya kayak gitu. Mana Ya kan? Mana ibaroh? Nah, kalau bil Qur'an ini kamu malah ngawur, karena masa nasabnya itu karena digaul bersama kan, yo kamu itu berarti kamu menyesatkan gitu loh. Ibarohnya mana? sih? Itu Qur'ah titik udah. Ibarohnya mana? Jangan kayak paduka, nggak pakai ibaroh. Ibarohnya mana? Ibarohnya tadi itu, Gus. Raden. Ibarohnya tadi ketika seorang perempuan digauli oleh beberapa orang. Dari kitab apa? Dari Halaman kitab Tak baca nih, lo dari- Mas neng isor lo, tak baca nih Dari ya. kitab Saya Sebentar tak baca nih. Mana ibarohnya? Al-Qur'atu. Iku lho sing ditulis Lora Mamas lho. Iya. Al-Qur'atu. Kok Lora Mamas? Iya. Kitab kok Lora Mamas? Kitab Khilatun. apa? Kok Lora Mamas? Ya Kitab apa? ta'ayyanu biha Sahmul insan. Auhiyah Kitab tariqatun Iya, tariqatun litamyizil khususi. litamyizil khisosi indal ibham. Kan Ibham. begitu. Kok kitabnya Lora Mamas? Itu Apa? ada ibarohnya di bawah itu. Kitabnya Lora Kitab- Mamas. Ya tanya Kok Lora Mamas. Kok kitab Lora Mamas? Kitab apa itu? Kok kitab Lora Mamas? Lora Mamas, saya kitab apa itu? Aku baca tulisanmu lo ya. Nah, apa ini? Kok lempar batu sembunyi tangan ini? Kok Lora Mamas ini? Kitab apa? Halaman berapa? Kitab apa? Itu Qur'ah titik Ya. udah di Rosail. Soheh lewat Qur'ah itu. Gini loh, dalil itu nih, sebentar, ada nakli, ada akli. Saya pakai nakli aja sebentar, nih, gitu sebentar. loh. Ya, sebentar ya. Saya membuktikan teman-teman ya, pemahaman saya tadi ya tentang masalah syuhra istifadah. Nih, di dalam kitab Rosail fi ilmin nasab, di dalam kitab Al-Madkhal ila ilmin nasab itu pada halaman 38 itu dijelaskan walam yu'til arabu qadiyatan, ya kan, tadwina wiladatil auladi ihtimaman hatta ba'da dukhulihim fil islami wa intisyarih. Jadi sebelum Islam itu menyebar, tidak ada catatan itu. Yang ada itu syuhra istifadah. Gitu loh. Nah, setelah Islam itu menyebar, baru syuhra istifadah itu dikasih syarat tidak boleh bertentangan dengan catatan kitab, gitu loh. Nah, jadi Pertanyaan saya korelasinya Gus, kenapa kalau para terkait ulama syuhra wal itu- istifadah itu. sebentar dulu. Kenapa para ulama nasab itu kok mensyaratkan syuhra istifadah itu harus tidak bertentangan dengan catatan kitab? Ya karena ini alasannya. Gitu loh. Kurah. Undian umum. Hah? Undian berhadiah. Ayo ibarohnya mana itu? Dari kitab apa itu? Halaman berapa? Ayo kitabnya siapa? Apa nama kitabnya? Halaman berapa? Ayo. Kok Lora Mamas ini? Nah, ini ya. Ini teman-teman ya. Nih. Ini kemudian di halaman ke 39 ya. Nih. Ini ada pernyataan begini ya. Sebentar. Ini
Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya. Lam yastaghil Arabu lam yastaghilil Arabu qabla al-Islam, ya, bitibbi wal hisabi. Orang Arab itu tidak pernah menyibukkan dirinya untuk mempelajari ilmu kesehatan dan ilmu perhitungan. Ilmuhum ma samahat bihi qaraihahum minasyi'ri wal khatabi, ya kan? Nah, pastinya pengetahuan mereka itu, ya, ma samahat bihi qaraihahum minasyi'ri wal khatabi. Tuh, syair itu dihafal, teman-teman. Terus ucapan itu diingat, gitu loh. Ya. Nah, kemudian kalau di dalam pernyataannya kitab Al-Madkhal, annal Arab lam tudawwin ansabuha fil jahiliyah. Bangsa Arab itu tidak pernah membukukan nasab-nasabnya fil jahiliyah, pada zaman jahiliyah. Gitu loh. Fala yatatarraqu ihtimalu annan nabi aqarra bina'an ala kitabin duwinat fihi ansabu Rabi'ah. Oleh karena itu Nabi Muhammad itu tidak pernah menggunakan metodologi, ya, yang berdasarkan catatan kitab yang mencatat nasabnya Rabi'ah. Innama aqarrahum bi annahum mir Rabi'ati bina'an ala syuhra wal istifadah, gitu loh. Lora Mamas komen. Lora Mamas komen itu. Kita Itu landasannya wes. Qaimatul Sayyid Abdul Karim. Halaman berapa? Aduh, ini banyak tanya ini Kibin ini. Gus Raffi kalau jadi Kibin ribet udah. Begini Gus, saya Ya, begini, bentar ya. Semestinya, ya, Mbak Alawi itu harusnya itu mendekati Gus Raffi, ya kan? Membayar Gus Raffi, jangan Wafi sama Idrus Romli sama Rumeli, nggak bisa dia tuh. Ada otak mereka tuh. Salah milih orang. Gini loh, Gus. Salah milih orang. Gini loh Gus, dia sampean berarti salah mendeteksi. Gini loh Gus, sebenarnya Gus Raffi itu punya trik, yaitu bagaimana dia menjadi mukimat akut, pada akhirnya nanti membalikkan keadaan menjadi mukibin akut. Gitu loh, biar sudah banyak follower, lalu dia gitu Gus konsepnya. Gimana sih? Gini ya Gus Alkemi ya. Ini pakai kitab siapa ini? Apa yang nama kitabnya? Qaimatud Darsi li Sayyid Abdul Karim untuk Qur'an kan? Nggak bisa. Likulli ilmin maroji'uhu wa masodiruhu. Nggak bisa. Nggak bisa itu. Kita pikir itu. Kok untuk nasab? Ini Ya wes, itu kaidah umum. Oke, kita kembali ke konteks. Al-Qur'atu natijatun ma tuwassiluna ilaihi fin nasabi thubutan wa itsbatan. Nah iya. Itu Qur'annya Qur'atun hadiyatun, Qur'an yang berhadiah baru. Itu. Ayo lo Mas. Naik lo Mas. Sekarang gini, di kitab nasab, kitab Rasul fi ilmil ansab halaman 167, At-Thariqus Sadis, Al-Qur'atu titik, nggak ada kelanjutan. Nah udah umum berarti. Karena kenapa? Ya udah, kalau begitu kita kembali ke konteks aja lah. Saya mau tanya ke Gus Hasan ini ya, kan itu kan terkait aturukul awal al istifadatun nasabi wa syuhratuhu fi balai mana ya? Oh ya fi baladihi syuhratan tusmiru ilman. Nah, maksud dari tusmiru ilman itu apa Gus? Tusmiru ilman. Maksudnya melahirkan satu pengetahuan. Iya, maksudnya melahirkan pengetahuan itu apa? Ya kan, pengetahuan akan silsilah nasabnya, ya kan? Yang sahih berdasarkan metodologi apa, gitu kan? Kemudian tidak ada yang menentang, seperti itu. Itu namanya ilman, ya kan? Syuhro istifadoh yang membuahkan keilmuan, gitu loh.
apa yang dimaksud, apakah yang dimaksud keilmuan itu bisa jadi data atau gimana, Gus? Iya, iya, iya. Ilmu nasab atau kaidah nasab atau pokoknya yang terkait dengan keilmuan nasab gitu, Bukan, ilman yang dimaksud. bukan, itu kan Atau gimana pengetahuan sih? umum. Bukan, kok lari kemana-mana. Itu konteksnya membahas surah istifadah. Surah istifadah itu sudah jadi metodologi, gitu loh. Masa metodologi melahirkan metodologi? Maksudnya itu metodologi surah istifadah itu yang tusmiru ilman au dhonnal qawi, ya kan? Yang melahirkan, yang membuahkan pengetahuan atau ilmu, ya kan? Atau persangkaan yang kuat. Kenapa kok persangkaan yang kuat atau ilmu? Karena bisa dicatat sama orang gitu loh. Bisa dicatat gitu loh Bang Algemi. Selesaikan dulu Gus. Waktu tadi Intinya, kadang intinya jadi ilmu lah ya, intinya jadi ilmu gitu aja lah. Iya, bukan jadi ilmu baru loh ya. Jangan dimaksudkan jadi ilmu baru, bukan. Oke, intinya bukan sekedar arafah ya, tapi ilman ya. Bukan. Iya. Gus, tambah Gus. Ya. Nah, terus itu tadi masalah Qur'an ya, balik lagi ya. Terus itu tambah lagi kiafah. Kiafah itu ntar kan dia berevolusi menjadi Al-Himdun Nawawi atau DNA. Nah, DNA itu ya dalam kitab Al-Ifadah minat turukil batilah li isbati nasab. Nggak bisa kita mengisbat Ba'alawi ke Yahudi berdasarkan DNA. Turuk batilah itu, framing itu. Gus Al-Kemi, ayo gimana? Minat turukil batilah itu di Al-Ifadah itu. Iya. Al-Himdun Nawawi minat Oke. turukil batilah. Nah, Nih. Oke, boleh saya jawab? boleh ya, silakan. Ya sudah, berarti nggak perlu pakai kaidah apapun gitu loh ya kan. Hmm. Kalau DNA nggak bisa ya kan, itu batilah. Ya, silakan, berarti nggak perlu kaidah ya kan untuk mengisbatnya. Ada di Al-Ifadah itu. Al-Himdun Nawawi minat turukil batilah li isbati nasab. Maka nggak bisa diisbat ke Yahudi berdasarkan kitab berdasarkan DNA itu. Bukan hanya dalil fado, di Muqaddimah fi Ilmil Ansab itu ada. Itu dari halaman 200 berapa itu ada. 280. Apa ibarahnya? Ibarahnya gimana? Ya, kalau Al-Ifadah Ibrahim bin Mansur ya kan, itu mengatakan tes DNA itu tidak bisa menetapkan sebuah nasab, ya kan? Maka dia telah menyelisihi daripada sunnahnya Nabi. Kenapa? Karena di dalam beberapa riwayat hadis seperti yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, kemudian riwayat dari Sunan At-Tirmidzi, itu menjelaskan kan bahwasanya di zaman Nabi itu ada polemik nasab antara Zaid bin Harithah dan putranya Usamah bin Zaid. Kenapa kok berpolemik? Karena orang-orang itu ragu bahwasanya Usamah yang kulitnya hitam itu adalah putra kandung daripada Zaid bin Harithah yang kulitnya putih bersih gitu loh. Sampai akhirnya ada seorang ahli kiafah di zaman Nabi yang bernama Mu'azzaz. Nah, itu menetapkan nasabnya Zaid bin Harithah itu bersambung kepada putranya atau sebaliknya yang bernama Usamah bin Zaid berdasarkan metodologi al-qiyafah. Itu hadis sahih gitu loh. Nah, Ya kan? makanya Gus, Lalu mengisbat mereka pakai sebentar. Lalu keterkaitannya tes DNA dengan metodologi al-qiyafah yang disepakati oleh 3 madhab, yaitu Syafi'i, Maliki, dan Hambali, ya kan? Itu hubungannya apa dengan tes DNA? Ya kias, gitu loh. Dikiaskan kepada DNA itu dikiaskan kepada hukum qiyafah. Kenapa? Karena ada keserupaan. Sama-sama meneliti, ya kan? Kemiripan, ya kan? Struktur, konstruksi di dalam tubuhnya, gitu loh. Itu. Nah, sehingga kalau seandainya kita memakai minaturukil batilah ya DNA itu, ikutin aja Gus.
Nah, karena kenapa? Kita mengisbat mereka jadi Yahudi berdasarkan kitab apa? Kitab Imam Ibnu Katsir sama kitab Imam Az-Zahabi. Penyerangan Salahuddin Al-Ayyubi itu. Nah, baru bisa DNA jalan. Itu. Kok cocok gitu ya? Iya, baru bisa jalan DNA. Nah, itu maksudnya. Maksudnya Ibrahim bin Mansur itu buka dulu kitab Syiarul Alamin Nubala sama Al-Bidayah wa Nihayah supaya tahu bahwa ini Yahudi. Baru jalan DNA. Ngarang itu ngarang. Nah, sekarang kita lanjutkan ya teman-teman ya, supaya kita melihat ya, supaya kita melihat dan mengetahui korelasi antara metodologi Al-Qiyafah dengan tes DNA dan juga perbedaan mendasarnya di mana gitu loh. Wattariqus sabi'atu, adapun metodologi yang ketujuh ya, wahiyya qiyafatul bashar, yaitu qiyafah basyariyah ya, li'annal qur'ah lima yastawi dalilu thubutihi wa adamihi gitu loh ya, karena Qur'an itu bagi orang ya, bagi orang yang setara. Loh, apa ini nafas ini, bagi orang yang setara dalil ketetapannya dan dalil ketiadaannya. Jadi kalau ada dua status ya nasabnya orang ini, ada yang menetapkan, lalu ada yang membatalkan, dan keduanya dalilnya sama-sama kuat gitu loh. Nah, maka solusinya adalah qur'ah gitu loh, diundi gitu. Gitu loh. Nah, wa nasabu Ubaid laisa kadzalik, sementara nasabnya, status nasabnya Ubaid ini tidak seperti itu. Gitu loh. Bal laisa lahu dalilun qattun fi zamanil qaribi bi zamanihi. Bahkan tidak ada satupun dalil di zamannya yang dekat, ya kan, atau yang sezaman dengan masa hidupnya. Makanya tidak bisa dia menggunakan metodologi qur'ah gitu loh teman-teman. Bahkan Gus, bahkan selain Sebentar itu dari zaman dulu. selain itu dari Diselesaikan. zaman sebentar Gus, selain itu dari zaman awal pembatalannya, kayak mana bentuk pembatalannya? Malam yuwajih mislahu ayu far'in min furu'il baitin nabawi. Yang paling parah di antara yang lain. Nah, itu makanya nggak bisa. Nah, kemudian wa qiyafatul bashar ya tahtaju ila ilhaqil ibni bil abi, ya kan? Qiyafah basyariyah ini ya kan membutuhkan kepada penetapan hubungan antara anak dengan bapaknya bis sifatil mutamathilati, dengan sifat-sifat yang serupa atau mirip, birru'yati, berdasarkan penglihatan mata gitu loh. Wala yumkinul an lil qaif ayyarahu, dan tidak mungkin untuk sekarang ini bagi seorang ahli qiyafah ayyarahu untuk melihat apakah sama Ubaid dengan bapaknya Ahmad bin Isa, kan tidak bisa gitu loh, ya kan? Nah, di sini letak perbedaannya antara DNA dengan qiyafah. Qiyafah itu melalui penglihatan mata, jadi secara zahir, fisik dengan fisik. Tapi kalau DNA lebih dalam lagi teman-teman, karena apa? Struktur DNA-nya yang dilihat gitu loh. Itu supaya sampean mengerti ya, kenapa ulama ahli nasab yang mu'tabarah, yang kredibel, seperti di dalam kitab Muqaddimat itu menyatakan bahwasanya tes DNA itu adalah data pendukung yang kuat untuk menetapkan suatu kebenaran ketika terjadi polemik nasab, ya kan, di dalam menetapkan sebuah silsilah nasab gitu loh. Itu. Jadi sekarang begini Gus Rafi, mau pilih mana? Pendapatnya Ibrahim bin Mansur dalam kitab Al-Ifadah atau pendapatnya Muqaddimat fi Ilmil Ansab? Yang lebih kredibel yang mana? Begini, saya pakai Thoriqatul Jam'i dulu, Gus. Nah, kalau pengen dikatakan mengisbat nasab dengan DNA itu minat turukil batilah, itu masih bisa diterima. Karena kenapa? Itu untuk isbat, bukan untuk ibtol.
kalau hanya berdasarkan mengisbat nasab, kita mengisbat anak ini bin fulan berdasarkan DNA, jelas salah, karena kalau darahnya sama belum tentu binnya ke situ. Tapi kalau binnya ke situ pasti darahnya sama, makanya bisa untuk mengibtol. Nah, maksudnya Ibrahim bin Mansur itu untuk mengibtol bisa sama kayak di Mukodimat. Adapun untuk mengisbat, sebentar. Sebentar dulu, Pak Raffi. Alkemi. Di Selesaikan dulu. Muqaddimah Sebentar, fi'il Kang. ansab. Enggak, Ya, ini langsung saya sebentar, Kang, bantah. Raffi, di Muqaddimah itu Ibrahim bin Mansur tidak menyatakan bahwa untuk mengibtol. Dia mengaburkan, hanya mengisbat gitu loh. Tidak bisa untuk mengisbat. Tidak ada keterangan bisa untuk mengibtol. Baca lagi itu. Artinya tidak komprehensif data yang di Muqaddimah fi Ilmil Ansab yang terbit tahun 2023, terbitan terbaru. Gimana berarti begini Gus, begini Gus Alkemi. Kita ini kan bahas nasab Alawi ini. Nah, kalau berdasarkan Ibrahim bin Mansur, berdasarkan Muqaddimat fi Ilmil Ansab karangan Khalil Ad-Dailimi, itu bisa untuk mengisbat Ba'alawi ke Yahudi. Tetapi berdasarkan pendapat Ibrahim bin Mansur di Al-Ifadah, mengisbat memang nggak bisa, tapi bisa apa? Bisa membatalkan nasab Ba'alawi yang mereka itu mengklaim kepada Nabi. Langsung ibtol itu. Tinggal gabungin aja. Nah, gimana caranya? Nah, keluarin dulu kitab Al-Bidayah wa Nihayah sama Syiar wa Alamin Nubala itu terkait bahwa mereka ini Yahudi yang penyerangan Salahuddin Alawi. Nah, baru bisa jalan kitab Al-Ifadah itu. Nah gitu, sama ujung-ujungnya nasabah Alawi rungkat sama mereka berdua. Berdasarkan Al-Ifadah sama Muqaddimah. Itu. Tapi saya memiliki turuk. Saya memiliki turuk yang belum pernah ada di kitab nasab. Saya memiliki turuk. Rumel Abbas. Ini bisa memanjungkan. Loh, serius. Saya bacakan. Buat kaidah ini. Ini bukan buat kaidah. Dengarkan dulu. Jadi kan begini. Kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi. Kalau tidak bisa illa nasabi, wasababi dong. Dengan sabab. Begitu loh. Apa sabab itu? Ketika Salman minna misalkan, ya kan? Atau kaum muslimin mukmin itu adalah keluarga Nabi. Itu sababi. Ya, berarti turuk yang paling pas itu adalah sababi, bukan nasabi. Begitu loh. Nah, Tambahin satu lagi, Gus Adnan, wasihri. Gus, itu alternatif, Gus. Alternatif paling enak itu. Ya kan? turuk Ya udah. sababi, Udah, bukan nasabi gitu loh. Kalau mau pakai sabab, ya udah jadi umatnya Nabi aja, nggak usah ngaku cucu Nabi. Kalau mau pakai sabab, itu. Artinya tujuannya itu bagaimana masalah. Yang jadi masalah, pakai jalan yang jadi masalah Gus, sabab pun nggak jalan, nggak bisa masuk. Karena kenapa? Qoba Sofi Saiham remas-remas susu kitabnya, nggak masuk juga sabab. Ya kan, ini kan alternatif yang paling mudah gitu loh. Pembuktiannya perilaku, gitu, ilmu gitu loh. Nah, perilakunya tuh gini, nggak bisa juga. Ya nggak semua kayak gitu kan, begitu. Kamu itu, aduh. Ya, mafil aba fil abna ya, mafil aba fil abna, ya kan? Apa yang ada di orang tua ada di kita. Nah, nanti sebentar loh. Pongkol nasabnya Ba Umar, Al Idrus, sama apalagi satu itu Al Hamid. Ba Umar, Al Idrus, Al Hamid ini silsilahnya ke Asegaf ini. Ke Asegaf itu ke Paki Mukodam, habis itu ke Muhammad Sohib Mirbat ke atas sampai ke Ubed itu. Nah, di kitab mereka itu ya. Nah, ini di kitab mereka itu Tuhfatul Ahbab kalau nggak salah ya. Itu disebutkan tiga-tiganya ini apa perilakunya? Ngegay. Pongkol nasab Al Idrus, Ba Umar sama Al Hamid. Berarti fil aba kayak gitu juga kemungkinan besar. Nggak nyambung juga itu. Aduh, jangan begitu. Sebentar, aku tak tambah ya. Jadi ini benar-benar alternatif dari saya ya, yang terkait kullu nasabin wasababin mungkotiun yaumal qiyamah illa nasabi wasababi.
ini ada sangkut pautnya dengan apa? Berpeganglah kepada kitabullah wa itroti. Lah itro itu adalah keluarga dekat, ya kan? Kalaupun kita anggap sebagai itro itu dzurriyyah jauh, boleh asalkan apa? Asalkan bersangkut paut dengan hadis yang lain, yaitu kitabullah wa sunnati nabi, yaitu itro yang berpegangan kepada kitabullah wa sunnati rasuli, artinya sababi gitu loh. Nah itu kan enak begitu loh. Jadi ada ketersambungan. Tak kasih alternatif, ini malam yang mencerahkan ya Gus ya. Udah nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh. Qur'ah aja, gimana Qur'ah? Belum selesai tadi Qur'ah. Ya, udah Ya, nggak dia. Kibin sama Kibin ini. Torik Udah Torik tentukan satu. waktunya di Robito Alawiyah ya kan. Nanti ada dua ya kan. Yang pertama itu namanya Kiai Imad, yang kedua itu namanya adalah Taufik Asegaf. Nanti kalau keluarnya Taufik Asegaf, maka terisbat ya kan dengan Qur'ah ya kan. Nanti kalau dikocok keluarnya Kiai Imad berarti batal gitu loh. Ya wes bil Qur'ah. Ya, soalnya begini. Torik 1 sampai 5 nggak masuk. Kiafah apalagi kan? Nah, apa yang salah satunya? Yang ke-6 itu. 1 sampai 5 sama 7 nggak masuk. Yang ke-6 Qur'ah itu. Nah, mau nggak diundi? Kalau mau diundi saya jadi bapaknya Mbak Lawi, ntar mau nggak? Kalau saya udah jadi bapak Mbak Lawi, mereka semua tuh di bawah telapak kaki saya. Kan saya jadi bapak Mbak Lawi ya Gus ya? Betul ya Gus? Iya. Jadi Qur'an, jadi bapak. Itu tujuan saya. Kalau lewat Qur'an, undiannya muncul nama saya untuk jadi bapaknya Ubaidillah, mereka semua di bawah telapak kaki saya semua. Gitu. Arahnya itu. Tapi Anda itu ketika mengambil turuk itu ya kan, itu nanti begini ya kan. Kalaupun dia misalkan tersambung bil Qur'ah ya kan, maka pada akhirnya tetap tuntutannya ya kan, yaitu apa? Sababi, perilakumu bagaimana, apakah kamu beriman, tetap arahnya ke situ. Jadi alternatifmu itu juga tidak penting juga gitu loh. Kulli ilmin maraji'uhu wa masadiruhu. Harus dari kitab nasab dulu, Gus. Nggak bisa. Saya nggak terima kalau ada kitab nasab itu. Mana ibarah dari kitab nasab? Ayo. Makanya ini kan katamu, kamu sudah mengisbat saya sebagai an-nasabah. Saya menambahi ya kan, menambahi berdasarkan hadis gitu kan. Di dalam kaidah ilmu nasab itu ada tambahan satu. Terus juga saya ngomong ya. Senjata makan duan. Lah sampean kan sudah mengisbat, kamu sekarang an-nasabah. Karena syarat an-nasabah itu enak gitu, ya kan? Mengetahui nasabnya doang kan gitu. Ya udah, berarti ini saya tambahi malam ini, yaitu apa? Turuk yang terakhir yaitu apa? Disabab. Begitu. Hai Gus Alkemi ini Gus Alkemi ini menghalangi saya untuk Ba'alawin ada di bawah telapak kaki saya ini berarti. Saya nggak bisa jadi bapaknya Ubaidillah nanti lama-lama. Kalau kayak caranya. Saya ini pengen jadi bapaknya Ubaidillah supaya mereka tuh di bawah telapak kaki saya semua. Supaya saya leluhur mereka, saya datuk mereka. Nah, datuk kamu dilawan, kurang ajar. Yang pasti itu ya kan, junior itu harus ngikuti senior, jangan melawan kau, apalagi melawan Gus Hasan gitu. Karo-karuan din malam din karo-karuan. Kalau ternyata di Qur'an dan keluar nama saya sebagai bapaknya Ubaidillah leluhurnya Ba'alawi ini, Ba'ubat ini ya, maka mereka saya wajibkan untuk menjilat telapak kaki saya yang paling yang kiri ya, yang kiri, jangan yang kanan. Kalau yang kanan terlalu belah, yang kiri. Bahasamu itu sudah milik Rumel Abbas. Jikalau seandainya andai kata ya kan, itu bahasanya Ali Asakron, bahasanya Rumel sudah Gus persis Alkemi. ya kan. Kalau Gus Alkemi nggak terima kalau saya jadi bapaknya Ubaidillah. Yaudah Gus Alkemi aja jadi bapaknya. lanjut Gus, aduh. Ini kok malah rebutan jadi bapaknya Ubed ini. Kan saya itu alternatif yang paling make sense gitu loh. Kamu tuh tidak make sense sekali alternatifnya gitu loh.
Apa Dan Mas Gus Dali Alkemi mau Mas Dali mau ngapain Mas Dali? Mas Dali mau ngapain? Udah nonton aja Mas Dali ya. Kenapa Mah Dali itu kenapa, Gus? Dia bikin framing katanya. Hasan itu sudah saya tantang 3 kali nggak berani dia katanya. Apaan dia? Yang diandalkan apa kira-kira sama Al-Mahdali ini? Qur'ah supaya saya jadi bapak dia. Tapi Gini loh, kalau sekali Gus Hasan itu mau meladeni Mahdali, berarti Gus Hasan kalah, gitu loh. Oh itu logikanya. Sekali saja dia berdebat dengan Mahdali, habis ini misalkan dia berdebat dengan Mahdali, langsung tak coret dari ahli nasab begitu loh. Gini aja. Enggak begini kalau- loh maksudnya. Maksudnya begini loh teman-teman ya. Apakah mereka ini tidak melihat, tidak mendengar fakta-fakta yang sudah ada di depan mata? Bahwasanya mereka ini suka berbohong, suka berdusta. Saya ini masih hidup, ya kan? Dan setiap malam saya live gitu loh. Kapan dia nantang saya? Katanya nantang saya 3 kali, saya nggak mau, nggak berani katanya. Kok bisa-bisanya itu loh? ya ngapain percaya sama anak buahnya Sawit, Gus? Loh, bukan kita, kibin-kibinnya itu loh. Bukan kita, Ya. kibin-kibinnya itu loh. Anak buahnya Salam Sawit itu. waras ya. Ya Allah, memalukan gitu. Saya berharap Gus